Dibuang ibu tiri, gadis yatim ini dirawat seorang janda yang hidup sendirian di pesisir pantai. 10 tahun kemudian terungkap kebenaran siapa gadis yatim itu, semua terkejut. Ruang tamu itu, yang dulu selalu dipenuhi gelak tawa, kini terasa dingin dan asing. Laras kecil, yang baru berusia 8 tahun, duduk di sofa besar yang terasa menenggelamkannya. Ia memeluk sebuah boneka beruang lusuh yang diberikan ayahnya, satu-satunya benda yang terasa hangat di tengah badai yang melanda hidupnya. Di hadapannya, foto ayahnya yang tersenyum lebar diletakkan di atas meja, dihiasi karangan bunga melati yang perlahan layu. Ayahnya, Bram, adalah sosok yang paling ia cintai. Pria itu adalah dunianya. Sejak ibunya meninggal saat ia masih bayi, Bram membesarkannya dengan cinta yang tak terhingga. Laras masih ingat bagaimana ayahnya akan pulang kerja dan langsung mencarinya, menggendongnya, dan membacakan dongeng sebelum tidur. Suara ayahnya yang berat namun menenangkan selalu menjadi melodi terindah di telinganya. "Anakku, permata ayah, kau harus selalu kuat, ya," bisik ayahnya suatu malam, saat Laras demam. "Dunia ini mungkin kejam, tapi selama hatimu bersih, kau akan selalu menemukan kebahagiaan." Namun, dunia Laras mulai berubah sejak Bram menikah lagi. Wanita itu bernama Murni. Laras masih ingat hari pertama Murni datang ke rumah. Dengan senyum yang terasa kaku dan mata yang dingin, Murni menyapa Laras. "Jadi, ini Laras? Cantik sekali," katanya. Namun Laras kecil bisa merasakan kebohongan di setiap kata-katanya. Murni adalah sosok yang sangat berbeda dari mendiang ibunya. Mendiang ibunya adalah wanita lembut yang meninggalkan jejak kebaikan di setiap sudut rumah ini. Sementara Murni, ia bagai lukisan indah yang diwarnai dengan warna-warna kelam. Ia selalu rapi, elegan, dan terkesan sempurna. Namun kehadirannya bagai awan gelap yang menutupi matahari di hati Laras. Di awal pernikahan, Murni masih bersikap baik, terutama di depan Bram. "Sayang, biarkan aku yang mengurus Laras. Kau sudah terlalu lelah bekerja," katanya dengan nada manis. Namun, seiring waktu, sikapnya mulai berubah. Ia akan mengalihkan perhatian Bram dari Laras dengan berbagai cara. "Laras, jangan ganggu ayahmu. Biarkan dia istirahat." Murni akan menegur Laras dengan suara pelan namun menusuk, jika Laras mencoba mendekati ayahnya. Bram, yang terlalu percaya pada Murni, sering tidak menyadari perubahan itu. Ia menganggap Murni adalah wanita terbaik yang ditakdirkan untuknya. Murni sangat ahli dalam memainkan peran. Di depan Bram, ia adalah istri yang penuh perhatian, yang selalu menyiapkan makanan kesukaan Bram dan memijat kakinya setelah lelah bekerja. Di balik itu, ia adalah sosok yang penuh perhitungan. "Laras, ini bukan rumahmu lagi. Kau hanya tamu di sini," Murni pernah berbisik di telinga Laras saat mereka berdua saja. "Jangan berharap bisa mendapatkan semua perhatian ayahmu. Aku juga butuh perhatiannya." Laras tidak mengerti apa arti kata-kata itu. Ia hanya merasa sakit di hatinya. Ia merindukan masa-masa ketika ia bisa bebas bermain dengan ayahnya, tanpa harus merasa bersalah. Puncaknya adalah saat Bram jatuh sakit. Penyakit yang datang tiba-tiba dan ganas, membuat pria yang dulu tegar itu terbaring lemah. Murni, dengan sigap mengambil alih semua urusan rumah tangga dan bisnis Bram. Ia mengurus segalanya, mulai dari obat-obatan hingga administrasi perusahaan. Bram, yang sudah terlalu lemah, hanya bisa menyerahkan segalanya pada Murni. "Murni, aku percaya padamu. Jaga Laras baik-baik." "Ya, dia satu-satunya hartaku yang paling berharga," Bram berbisik pada Murni di ranjangnya. Murni tersenyum. "Tentu, sayang. Aku akan merawat Laras seperti anakku sendiri." Senyumnya manis, namun matanya memancarkan kilatan yang tidak terbaca oleh Bram. Laras tidak diizinkan masuk ke kamar ayahnya. Murni mengatakan bahwa Laras bisa menularkan kuman. Laras hanya bisa mengintip dari balik pintu, melihat ayahnya yang semakin kurus, semakin pucat. Hatinya hancur. Ia ingin memeluk ayahnya, memohon agar ayahnya kembali sehat. Pada suatu malam yang sunyi, Bram menghembuskan napas terakhirnya. Laras tidak tahu. Ia baru tahu keesokan harinya saat Murni datang ke kamarnya dengan wajah datar. "Ayahmu sudah pergi. Jangan menangis. Tidak ada gunanya," kata Murni,
Nadanya dingin, tanpa sedikit pun empati. Dunia Laras runtuh. Ayahnya, satu-satunya jangkarnya, telah tiada. Ia merasa seperti perahu kecil yang terombang-ambing di tengah samudera yang tak bertepi. Rumah yang dulu menjadi istananya kini terasa seperti sangkar. Setelah pemakaman, Murni mulai menunjukkan warna aslinya. Ia menjual beberapa perabotan antik yang dicintai Bram. Ia memecat pelayan-pelayan setia yang sudah bekerja di sana sejak Laras lahir. Ia mengendalikan semua aset, mengklaim bahwa ia adalah satu-satunya ahli waris yang sah. Laras, kau tidak mengerti urusan bisnis. Semua ini milikku sekarang, kata Murni. Matanya menyipit saat melihat Laras memandangi dokumen-dokumen penting yang dibawa Murni dari brankas Bram. Laras hanya bisa diam. Ia terlalu kecil untuk memahami semua ini. Ia hanya merasakan kesedihan yang tak terhingga dan ketakutan yang mencekam. Murni kini tidak lagi berpura-pura baik. Ia terang-terangan menunjukkan kebenciannya pada Laras. Ia memperlakukan Laras layaknya pelayan. Ambilkan aku minum. Cepat, jangan lambat. Murni akan berteriak. Matanya melotot. Laras menurut, tanpa perlawanan. Ia tahu, di dunia ini, ia kini sendirian. Murni adalah satu-satunya orang dewasa yang bisa ia andalkan, meskipun ia tahu, wanita itu adalah sumber dari semua penderitaannya. Suatu sore, Murni datang ke kamar Laras. Ia melihat boneka beruang Laras. Boneka jelek ini, buang saja. Kau sudah besar, katanya. Ia juga melihat sebuah kalung dengan liontin berbentuk hati, yang selalu dikenakan Laras. Kalung itu adalah satu-satunya peninggalan ibunya. Kalung ini juga, serahkan padaku. Ini terlalu berharga untuk anak sepertimu, kata Murni, tangannya terulur. Laras memeluk boneka dan kalungnya erat-erat. Tidak, ini dari ayah dan ibu, teriaknya. Murni tertawa sinis. Kau pikir kau punya hak? Semua ini milikku sekarang. Ayahmu sudah mati. Tidak ada lagi yang bisa melindungimu. Laras menangis. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang kurus. Ia tahu, Murni tidak main-main. Laras menatap Murni dengan tatapan ketakutan. Mulai sekarang, ini rumahku, kata Murni, nadanya menusuk. Kau harus belajar tahu diri. Kalimat itu bagai belati yang menusuk langsung ke hati Laras. Ia menyadari, ia bukan lagi bagian dari rumah ini. Ia hanyalah beban, bayangan dari masa lalu yang ingin dihilangkan Murni. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil hitam datang ke rumah mereka. Murni, dengan senyum kemenangan yang tercetak jelas di wajahnya, mengajak Laras masuk ke dalam mobil. Kita akan pergi liburan, kata Murni. Suaranya terdengar terlalu manis. Laras yang lugu dan merindukan kasih sayang ayahnya, percaya. Ia duduk di kursi belakang, memandangi rumahnya yang semakin menjauh. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan liburan. Ini adalah perjalanan untuk membuangnya, untuk menghilangkannya dari kehidupan Murni selamanya. Laras hanya bisa memeluk boneka beruangnya, tanpa menyadari bahwa ia baru saja mengucapkan selamat tinggal pada hidupnya yang lama, dan bersiap menyambut nasib baru yang belum ia ketahui. Mobil itu terus melaju, membelah senja yang mulai menyelimuti jalanan. Laras memandang pemandangan di luar jendela. Pepohonan rindang dan gedung-gedung tinggi kota perlahan berganti dengan hamparan sawah hijau dan bukit-bukit yang menjulang. Ia merasakan kantuk menyerang, namun hatinya terlalu gelisah untuk terlelap. Murni duduk di kursi depan, sibuk dengan ponselnya, sesekali tertawa kecil seolah dunia tidak sedang hancur bagi Laras. Murni, kita mau kemana? Tanya Laras, suaranya pelan dan ragu. Murni menoleh sejenak. Tatapannya kosong. Diam saja, nak. Nikmati perjalanannya. Jawaban itu tidak memberikan kelegaan. Laras hanya bisa kembali memandang keluar jendela, memeluk boneka beruangnya. Ia mencium aroma boneka itu, aroma yang mengingatkannya pada pelukan ayahnya. Aroma yang kini menjadi satu-satunya jembatan antara dirinya dengan kenangan indah yang telah sirna. Setelah berjam-jam, mobil itu mulai memasuki jalan yang semakin sempit dan berbatu. Suara klakson dan deru mesin perlahan digantikan oleh suara deburan ombak yang samar-samar.
Udara terasa lebih segar, asin, dan dipenuhi aroma laut. Laras mengerutkan kening. Ini bukan jalan menuju hotel atau tempat liburan yang biasa ia datangi. Mobil berhenti di sebuah tikungan yang curam, tepat di pinggir jalan yang menghadap langsung ke lautan luas. Murni keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Laras. Turun. Perintahnya singkat. Laras turun dengan bingung. Matanya menyapu sekitar. Di hadapannya terbentang samudera yang tak bertepi. Airnya berwarna keperakan diterpa cahaya senja. Di kejauhan, ia bisa melihat gubuk-gubuk kecil berjejer di pinggir pantai. Tempat itu terasa begitu damai, namun Laras merasakan firasat buruk yang tajam. "Murni, kita sudah sampai?" tanyanya. Suaranya bergetar. Murni tidak menjawab. Ia hanya mengambil tas kecil Laras dari kursi belakang dan melemparkannya ke tanah. "Mulai sekarang, kau tinggal di sini. Jangan pernah kembali." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar. Laras tertegun. Matanya membelalak. "Tinggal di sini? Tapi kenapa?" "Kenapa? Kau masih bertanya kenapa?" Murni tertawa sinis. "Kau hanyalah beban, Laras. Bayangan dari masa lalu yang harus kuhilangkan. Warisan ayahmu kini milikku, dan tidak ada ruang untukmu dalam kehidupan baruku." Laras merasakan darahnya berdesir. Air matanya menumpuk di pelupuk mata. "Tidak, itu tidak benar. Ayah tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Ayahmu sudah mati. Tidak ada lagi yang bisa melindungimu," balas Murni dengan nada mengejek. "Kau pikir aku ingin mengurus anak orang lain? Tidak, Laras. Kau harus lenyap dari kehidupanku." Laras mulai menangis. Ia memohon, ia mencoba meraih tangan Murni, namun wanita itu menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Pergilah." Murni berteriak. Wajahnya merah padam. "Anggap saja kau tidak pernah ada. Aku ingin memulai hidup baru tanpa bayang-bayang ayahmu dan ibumu." Dengan itu, Murni masuk kembali ke dalam mobilnya dan melaju pergi. Laras berdiri terpaku, melihat lampu belakang mobil yang perlahan menjauh, hingga akhirnya menghilang di telan gelapnya malam. Ia ditinggalkan sendirian di pinggir jalan, di sebuah tempat yang tidak ia kenal, dengan tas kecil berisi beberapa helai pakaian dan boneka beruang lusuh. Hujan air mata Laras pecah. Ia terduduk di tanah, memeluk lututnya, dan menangis sejadi-jadinya. Hatinya hancur berkeping-keping. Dunia yang ia kenal telah lenyap. Orang yang ia anggap keluarganya telah membuangnya, seperti sampah yang tidak berguna. Ia tidak tahu berapa lama ia menangis. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah sentuhan lembut di bahunya. Laras mengangkat kepalanya. Di hadapannya, seorang wanita tua dengan wajah yang dipenuhi kerutan, namun matanya memancarkan kehangatan yang tak terlukiskan. Wanita itu mengenakan kerudung sederhana dan baju batik usang. "Nak, kenapa sendirian di sini?" tanyanya lembut. Suaranya bagai melodi yang menenangkan. Laras tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunjuk ke arah jalanan, ke arah di mana Murni pergi. Wanita tua itu menunduk. Matanya menatap Laras dengan penuh iba. "Apa kau tersesat?" Laras menggeleng. Aku dibuang." Wanita tua itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di samping Laras, membiarkan Laras menangis di bahunya. Kehangatan yang dipancarkan wanita itu terasa seperti pelukan yang sudah lama hilang. Laras merasa aman. Setelah tangisnya mereda, Laras menatap wanita tua itu. "Siapa nama, Nenek?" "Namaku Mbah Rara," jawabnya sambil tersenyum. "Kau bisa panggil aku Mbah." Mbah Rara membantu Laras berdiri. Ia mengambil tas Laras dan menuntunnya berjalan menyusuri jalanan berbatu menuju sebuah gubuk kecil yang diterangi lampu minyak. Gubuk itu berdiri kokoh di atas pasir, hanya beberapa langkah dari bibir pantai. Suara ombak yang berdebur seakan menyambut kedatangan mereka. "Mari, Nak. Jangan takut. Di sini aman," ajak Mbah Rara. Laras ragu-ragu, namun ia mengangguk.
Ia mengikuti Mbah Rara, melewati tumpukan jaring ikan dan perahu nelayan yang terdampar. Di dalam gubuk, suasana terasa hangat dan nyaman. Aroma ikan bakar dan wangi laut bercampur menjadi satu. Mbah Rara menyalakan lampu minyak. Cahayanya menerangi ruangan yang sederhana namun bersih. "Duduklah. Mbah akan buatkan teh hangat untukmu," kata Mbah Rara. Laras duduk di lantai beralaskan tikar pandan. Matanya memandang sekeliling. Gubuk itu hanya memiliki satu ruangan. Di salah satu sudut, ada kompor kecil dari tanah liat. Di sudut lain, sebuah dipan kayu sederhana. Dindingnya dihiasi dengan kerajinan tangan dari kerang. Mbah Rara menyajikan teh hangat dalam cangkir kaleng usang. Laras menerimanya dengan tangan gemetar. Kehangatan cangkir itu menjalar ke jari-jarinya, dan kehangatan hati Mbah Rara menyentuh jiwanya. "Siapa namamu, Nak?" tanya Mbah Rara. "Laras," jawab Laras. "Nama yang indah," puji Mbah Rara. "Kau pasti lelah. Minumlah teh ini, lalu tidurlah. Mbah akan menemanimu." Laras meminum tehnya perlahan. Ia tidak pernah merasakan teh seenak ini sebelumnya. Ia melihat Mbah Rara yang duduk di sampingnya, memandanginya dengan tatapan penuh kasih sayang. Tatapan yang ia rindukan, yang ia cari-cari sejak ayahnya meninggal. Mbah tinggal sendirian?" tanya Laras. Mbah Rara mengangguk. "Ya, sudah lama. Tapi Mbah tidak pernah merasa sepi. Ada angin laut, ada ombak, ada bintang-bintang. Tidakkah Mbah rindu dengan keluarga?" Mbah Rara tersenyum. "Setiap orang punya kisahnya sendiri, Nak. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk mempertemukan kita dengan orang yang kita butuhkan." Malam itu, Laras tertidur di dipan kayu Mbah Rara. Ia memeluk erat boneka beruangnya. Meskipun ia dibuang oleh orang yang seharusnya menjadi keluarganya, ia kini menemukan kehangatan yang tak terduga. Ia menemukan seorang Mbah Rara, seorang janda tua di pesisir, yang bersedia membuka hati dan gubuknya untuknya. Laras tidak tahu mengapa ia merasa begitu nyaman, mengapa ia merasa begitu aman. Yang ia tahu, Mbah Rara adalah anugerah, sosok yang dikirim Tuhan untuk menemaninya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi untuk malam ini, ia hanya ingin tidur, ditemani suara deburan ombak dan kehangatan yang baru ia temukan. Ia tidak menyadari bahwa takdir telah membawanya pulang, ke pelukan seseorang yang sebenarnya memiliki ikatan darah dengannya, jauh lebih kuat dari apapun yang ia pernah bayangkan. Matahari pagi menembus celah-celah dinding gubuk, membangunkan Laras dengan cahaya keemasannya. Ia terbangun di atas dipan kayu yang sederhana, beralaskan tikar pandan. Aroma ikan bakar dan kopi menyeruak, mengundang cacing-cacing di perutnya untuk menari. Laras melihat ke samping. Mbah Rara sudah bangun, sedang merapikan jaring ikan di depan gubuk. Laras duduk, matanya mengamati. Mbah Rara, dengan kerutan di wajahnya, terlihat begitu damai. Gerakannya lambat, namun penuh ketelitian. "Sudah bangun, Nak?" sapa Mbah Rara tanpa menoleh. "Sudah, Mbah," jawab Laras, suaranya serak. Ia turun dari dipan dan berjalan ke arah Mbah Rara. Mbah Rara meletakkan jaringnya dan menoleh. Senyumnya begitu tulus, membuat hati Laras terasa hangat. "Sini, Mbah sudah siapkan sarapan. Makanlah yang banyak." Sarapan mereka sederhana, nasi hangat dengan ikan bakar dan sambal. Namun, bagi Laras, hidangan itu terasa seperti hidangan termewah di dunia. Ia tidak pernah merasakan makanan yang dibuat dengan cinta sebesar itu. "Ini enak sekali, Mbah," ucap Laras, matanya berbinar. "Syukurlah kalau kau suka." Mbah Rara tersenyum. "Mbah sudah terbiasa hidup seperti ini. Nelayan di sini baik-baik. Mereka sering memberikan Mbah ikan lebih." Setelah sarapan, Mbah Rara mengajak Laras ke pantai. Pasir putih yang lembut menyentuh telapak kakinya. Air laut yang dingin membelai kulitnya. Laras bisa merasakan ketenangan yang dalam. Ia melihat nelayan-nelayan yang sedang menarik jaring, anak-anak yang bermain ombak,
dan para wanita yang mengumpulkan kerang di tepi pantai. Setiap orang punya kisahnya sendiri di sini, bisik Mbah Rara. Ada yang mencari rezeki, ada yang mencari kebahagiaan, dan ada juga yang mencari ketenangan. Mbah mencari apa? Tanya Laras. Mbah mencari damai. Dan Mbah sudah menemukannya di sini, jawab Mbah Rara sambil menatap lautan luas. Di sini, Mbah bisa menjadi diri Mbah sendiri. Tidak ada tuntutan, tidak ada kebencian. Laras mengangguk. Ia tidak sepenuhnya mengerti, namun ia merasakan kedamaian yang sama. Ia merasa seperti lukisan yang baru selesai dilukis, kini diletakkan di tempat yang seharusnya. Ia menemukan rumah baru, jauh dari hiruk-pikuk kota dan dendam yang menyelimuti rumah lamanya. Mbah Rara mulai mengajari Laras membuat kerajinan tangan dari kerang. Mereka mengumpulkan kerang-kerang yang indah, membersihkannya, dan merangkainya menjadi kalung, gelang, dan gantungan kunci. Laras belajar dengan cepat. Tangannya yang mungil dan cekatan sangat lihai merangkai setiap kerang. Bagus sekali, Laras. Kau berbakat, puji Mbah Rara. Matanya dipenuhi kebanggaan. Ayahku juga sering bilang begitu. Laras tersenyum, namun senyumnya pahit. Ia selalu bilang aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Mbah Rara memandang Laras, merasakan kesedihan yang masih tersembunyi di balik matanya. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu, luka Laras masih terlalu basah. Ia hanya menggenggam tangan Laras, memberikan kehangatan yang dibutuhkan gadis kecil itu. Apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti melakukan apa yang kau suka, Nak, pesan Mbah Rara. Bakatmu adalah anugerah. Hari-hari mereka diisi dengan rutinitas sederhana namun penuh makna. Mereka bangun saat matahari terbit, mengumpulkan kerang di pantai, dan menghabiskan sore dengan merangkai kerajinan tangan. Malam hari, mereka duduk di depan gubuk, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Bintang-bintang ini bagai permata, Mbah, bisik Laras suatu malam. Ya, Nak, setiap bintang punya kisahnya sendiri. Ada yang terang, ada yang redup. Tapi mereka semua tetap indah, jawab Mbah Rara. Laras tidak pernah merasa sebahagia ini. Ia tidak membutuhkan kemewahan. Ia tidak membutuhkan boneka mahal atau mainan canggih. Ia hanya membutuhkan cinta dan kasih sayang. Mbah Rara memberikannya, dengan porsi yang berlimpah. Suatu sore, saat mereka sedang merangkai kerang, Laras menatap Mbah Rara. Mbah, kenapa Mbah mau merawatku? Mbah tidak mengenaliku. Mbah Rara meletakkan kerangnya. Nak, tidak semua kebaikan butuh alasan. Mbah percaya, Tuhan punya rencana. Ketika Mbah melihatmu, Mbah merasa seperti melihat bagian dari masa lalu Mbah. Mata itu tidak pernah bisa berbohong. Laras mengerutkan kening. Masa lalu, Mbah. Mbah Rara mengangguk. Ya, Mbah punya seorang anak perempuan. Wajahnya mirip sekali denganmu. Senyumnya, caranya menatap, ia pergi terlalu cepat. Laras merasakan air matanya menetes. Ia memeluk Mbah Rara erat-erat. Pelukan itu bagai jembatan yang menghubungkan hati mereka. Mbah Rara membalas pelukannya. Ia mengusap punggung Laras dengan penuh kasih sayang. Jangan menangis, Nak. Mbah di sini, bisik Mbah Rara. Waktu berlalu begitu cepat, bagai debur ombak yang datang dan pergi. 2 tahun berlalu. Laras sudah berusia 10 tahun. Ia telah tumbuh menjadi gadis yang kuat dan mandiri. Ia belajar memasak, membersihkan gubuk, dan membantu Mbah Rara menjual kerajinan tangan mereka di pasar desa. Hubungan mereka tidak lagi seperti orang asing, melainkan seperti nenek dan cucu kandung. Mbah Rara menganggap Laras sebagai anugerah, sosok yang dikirim Tuhan untuk mengisi kekosongan di hatinya. Laras menganggap Mbah Rara sebagai pahlawan, sosok yang menyelamatkannya dari kegelapan. Suatu hari, Laras menemukan sebuah kotak kecil di bawah dipan Mbah Rara. Ia membukanya, dan di dalamnya, ia menemukan sebuah foto. Foto itu terlihat sangat tua. Ada seorang wanita yang terlihat sangat mirip dengan Mbah Rara, namun ia terlihat lebih muda dan berpenampilan sangat mewah. Di sampingnya, seorang pria yang terlihat gagah. Dan di tangan wanita itu, ia memegang sebuah kalung liontin berbentuk hati.
Laras memandangi foto itu. "Mbah, ini siapa?" tanyanya. Suaranya penasaran. Mbah Rara menoleh. Ia melihat Laras memegang foto itu. Wajahnya tiba-tiba berubah. Ia terdiam sejenak. Tatapannya menjadi kosong, seolah pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Ini hanya foto lama, Nak. Tidak penting, jawab Mbah Rara. Nadanya terdengar aneh, seolah ia mencoba menyembunyikan sesuatu. Laras mengangguk. Ia tidak bertanya lagi. Namun, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kalung liontin di leher wanita di foto itu. Kalung itu terlihat sangat familiar. Entah kenapa, Laras memegang kalungnya sendiri. Kalung yang diberikan ibunya. Liontinnya sama, hanya saja kalung Laras terlihat lebih lusuh dan kecil. Ia memandang Mbah Rara, lalu kembali menatap foto itu. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Pada malam hari, Laras kembali memikirkan foto itu. Ia tidak bisa menghilangkan rasa penasarannya. Ia merasa ada rahasia besar yang disembunyikan Mbah Rara. Namun, ia tidak ingin menyakiti perasaan Mbah Rara, jadi ia memutuskan untuk menyimpan rasa penasarannya. Ia percaya, suatu hari nanti, Mbah Rara akan menceritakan segalanya padanya, dengan cara dan waktu yang tepat. Ia tahu, Mbah Rara tidak akan pernah berbohong padanya, karena kasih sayang yang mereka miliki terlalu tulus. Namun, Laras tidak tahu, bahwa kedamaian yang mereka rasakan tidak akan bertahan selamanya. Di tengah ketenangan yang mereka nikmati, sebuah badai sedang terbentuk di kejauhan, siap untuk menghempaskan mereka kembali ke masa lalu yang penuh misteri dan kepahitan. Waktu adalah sungai yang tak pernah berhenti mengalir, dan ia membawa Laras jauh dari masa lalu kelamnya. 10 tahun telah berlalu sejak Laras pertama kali menemukan kedamaian di pesisir. Ia kini telah beranjak dewasa. Sosok yang dulunya gadis kecil yang ketakutan, kini telah tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cantik, tegar, dan penuh keanggunan. Kulitnya kecoklatan karena sering berjemur di bawah matahari. Rambut panjangnya yang bergelombang berkilauan seperti butiran emas. Di matanya, yang dulu dipenuhi kesedihan, kini memancarkan cahaya ketenangan dan kebijaksanaan. Kehidupan di pesisir telah membentuknya. Laras tidak hanya belajar membuat kerajinan tangan dari kerang dan menjualnya di pasar desa, ia juga belajar bagaimana membaca bahasa alam. Ia bisa membedakan aroma angin yang membawa berita baik dari laut dan aroma angin yang mengisyaratkan badai. Ia bisa membedakan suara ombak yang tenang dari suara ombak yang marah. Ia telah menjadi bagian dari alam itu sendiri. Mbah Rara, yang kini semakin menua, menatap Laras dengan penuh kebanggaan. Ia melihat bayangan putrinya di wajah Laras, namun ia juga melihat kekuatan yang tidak dimiliki putrinya. Mbah Rara tahu, ia tidak salah merawat Laras. Gadis itu adalah anugerah terindah dalam hidupnya. "Laras, sudah waktunya kau menikah," kata Mbah Rara suatu sore, sambil menumbuk bumbu. "Pemuda-pemuda di desa ini sering membicarakanmu." Laras tertawa. "Mbah, aku masih muda. Aku tidak ingin menikah. Aku ingin tetap di sini, bersamamu." "Sampai kapan, Nak?" tanya Mbah Rara, matanya dipenuhi kerutan. "Mbah tidak akan selamanya ada. Mbah hanya ingin melihatmu bahagia, memiliki keluarga yang utuh." "Mbah adalah keluargaku," kata Laras, suaranya tulus. "Mbah sudah menjadi rumah bagiku." Mbah Rara terharu. Ia memeluk Laras, merasakan kehangatan yang sama seperti 10 tahun lalu. Ia sadar, ikatan mereka tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Namun, ia juga tahu, Laras tidak bisa selamanya hidup seperti ini. Dunia yang lebih besar menanti Laras di luar sana. Dunia yang selama ini ia sembunyikan dari Laras. Suatu pagi yang cerah, saat matahari mulai menyinari lautan, Laras sedang duduk di atas batu karang, melukis pemandangan. Ia tidak melukis di kanvas, melainkan di sebuah papan kayu bekas, dengan arang sebagai pensil. Gambarnya begitu hidup, menangkap setiap detail ombak yang memecah, perahu-perahu nelayan yang berlayar, dan gubuk-gubuk kecil yang terdiam di tepi pantai. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil yang asing memecah keheningan. Laras mengerutkan kening. Mobil mewah berwarna hitam itu berhenti tidak jauh darinya. Dari sana, seorang wanita anggun dan berkelas keluar. Penampilannya bagai bintang film yang baru saja turun dari layar lebar.
Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias dengan sempurna, dan ia mengenakan gaun sutra yang berkilauan. Wanita itu berjalan di atas pasir dengan sepatu hak tingginya. Gerakannya terlihat canggung. Ia berjalan lurus ke arah Laras. "Permisi," sapanya. Suaranya terdengar lembut, namun ada sedikit nada yang membuatnya terdengar seperti orang asing. "Apa kau Laras?" Laras terkejut. Ia tidak pernah bertemu wanita ini sebelumnya. "Ya, saya Laras. Anda siapa?" Wanita itu tersenyum. Senyumnya terasa hangat, namun Laras merasakan ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. "Namaku Rina. Aku kerabat jauh dari almarhum ayahmu." Jantung Laras berdegup kencang. Nama ayahnya? Itu adalah nama yang jarang sekali ia dengar di sini. "Kerabat?" "Ya, aku sudah lama mencarimu," kata Rina. "Ayahmu adalah sepupuku. Setelah ia meninggal, aku kehilangan jejakmu. Aku baru tahu kau dibuang oleh ibu tirimu di sini, dan aku langsung mencarimu." Laras menatap Rina, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa bingung dan curiga. Kenapa Rina baru mencarinya sekarang? Setelah 10 tahun? "Maaf, tapi saya tidak mengenal Anda," kata Laras, mencoba menjaga jarak. Rina tidak tersinggung. "Aku mengerti. Tapi aku datang dengan niat baik. Aku ingin membawamu kembali ke kota, memberikanmu pendidikan yang layak, kehidupan yang seharusnya kau miliki." Mendengar percakapan itu, Mbah Rara, yang sedang berjalan di dekatnya, mendekat. Ia menatap Rina dengan tatapan penuh selidik. Mata tua itu seolah bisa membaca jiwa seseorang. "Maaf, Nona, tapi kami hidup bahagia di sini. Kami tidak butuh apa-apa," kata Mbah Rara, suaranya tenang, namun penuh ketegasan. Rina menoleh ke arah Mbah Rara. Ia melihat kerutan di wajah wanita tua itu, pakaiannya yang lusuh, dan gubuknya yang sederhana. Ia tersenyum kecil, senyum yang bagi Mbah Rara terasa merendahkan. "Aku mengerti, tapi kau tidak bisa memberikan apa yang bisa kuberikan pada Laras," kata Rina. "Aku bisa memberinya masa depan yang cerah, pendidikan tinggi, dan kehidupan yang layak. Ia tidak bisa selamanya membuat kerajinan tangan dari kerang, bukan?" Laras merasakan hatinya tercabik. Perkataan Rina seperti sebuah belati tajam yang menusuk ke hatinya. Bukan karena Rina meremehkan pekerjaannya, tapi karena ia meremehkan Mbah Rara. "Saya sudah bahagia di sini," kata Laras. Ia memegang tangan Mbah Rara. "Bahagia di gubuk seperti ini?" Rina tertawa kecil. "Laras, kau tidak tahu apa-apa. Kau memiliki hak atas warisan yang seharusnya menjadi milikmu. Ibu tirimu telah merampas segalanya. Aku bisa membantumu mendapatkan kembali semuanya." Laras terdiam. Warisan? Ia tidak pernah tahu soal itu. Ayahnya tidak pernah membicarakan hal itu. Murni hanya mengatakan bahwa semua harta milik Murni. "Mbak, saya tidak mengerti. Saya tidak butuh apa-apa," kata Laras. "Kau harus ikut denganku. Kau berhak atas kehidupan yang lebih baik," Rina bersikeras. Mbah Rara memandang Laras, lalu menatap Rina. Ia tahu, Rina tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa masa lalu yang selama ini ia sembunyikan dari Laras. Ia membawa janji-janji yang terlalu menggiurkan untuk ditolak. Namun, ia juga merasakan aura yang tidak bisa ia percayai dari wanita itu. Mbah Rara, yang selama ini hidup dalam damai, kini harus bersiap menghadapi badai yang akan datang. Badai yang akan menguji kekuatan ikatan mereka, dan mengungkapkan kebenaran yang selama ini terkubur. Laras memandang Mbah Rara. Matanya dipenuhi keraguan. Ia mencintai Mbah Rara. Ia tidak ingin meninggalkannya. Namun, perkataan Rina tentang warisan dan kehidupan yang layak terus berputar di kepalanya, memancing rasa penasaran yang selama ini tertidur pulas. Ia tidak tahu bahwa kedatangan Rina bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah rencana yang telah disusun matang, sebuah jembatan yang akan membawanya kembali ke dunia yang telah membuangnya. Senja itu terasa berbeda. Matahari yang biasanya terbenam dengan damai di balik cakrawala, kini tampak seperti bola api yang marah. Deburan ombak yang biasanya merdu, kini terdengar seperti bisikan rahasia. Laras duduk di teras gubuknya,
memandangi lautan. Perkataan Rina terus terngiang di telinganya, bagai gema yang tak kunjung padam. Kau memiliki hak atas warisan, kehidupan yang seharusnya kau miliki. Rasa penasaran itu adalah racun yang perlahan menggerogoti ketenangan batinnya. Laras tahu, ia seharusnya tidak peduli. Ia sudah memiliki segalanya di sini. Cinta Mbah Rara, kedamaian laut, dan kehidupan sederhana yang membuatnya merasa utuh. Namun, bagian kecil dari dirinya yang masih terlukai oleh masa lalu, bagian yang merindukan kebenaran, merasa terusik. Mbah Rara, yang sedang menyaring air kelapa di dapur, bisa merasakan kegelisahan Laras. Ia keluar, membawa secangkir air kelapa dingin dan menyodorkannya pada Laras. "Minumlah, nak," ucapnya lembut. "Pikiranmu seperti ombak yang bergelombang. Jangan biarkan ia menenggelamkanmu." Laras menerima cangkir itu. Ia memandang Mbah Rara, mencoba mencari jawaban di mata tuanya. "Mbah, apa yang Rina katakan itu benar? Apa aku punya warisan?" Mbah Rara terdiam. Ia memandangi Laras dengan tatapan yang sulit diartikan. "Hidup ini bukan tentang harta, nak. Hidup ini tentang hati yang damai. Kau sudah memiliki itu." Jawaban itu tidak memuaskan Laras. Ia merasa ada yang disembunyikan. "Tapi Mbah, aku ingin tahu, siapa Rina? Kenapa ia baru mencariku sekarang?" "Mbah tidak tahu, nak. Dunia di luar sana terlalu rumit untuk Mbah. Yang Mbah tahu, orang yang datang ke sini dengan tujuan tertentu, pasti memiliki niat tertentu." Percakapan mereka terhenti. Mbah Rara tahu, ia tidak bisa menghentikan takdir. Ia hanya bisa berdoa agar Laras tidak tersesat di tengah jalan. Ia mengusap rambut Laras, sebuah isyarat kasih sayang yang sudah menjadi kebiasaan. Laras bersandar di bahu Mbah Rara, mencari ketenangan. Keesokan harinya, Laras pergi ke pasar desa untuk menjual kerajinan tangan. Di sana, ia bertemu dengan teman-temannya sesama penjual. Mereka semua membicarakan tentang mobil mewah yang datang kemarin. "Laras, siapa wanita itu? Dia terlihat sangat kaya," tanya salah satu teman Laras. Laras hanya tersenyum. Dia bilang dia kerabat jauh. "Dia pasti datang untuk menjemputmu. Kau harus pergi dengannya, Laras. Kau berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik," kata teman yang lain. Laras tidak menjawab. Hatinya terbagi menjadi dua. Di satu sisi, ia ingin tetap di pesisir, di samping Mbah Rara. Di sisi lain, ia penasaran tentang dunia yang ditawarkan Rina. Ia juga ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya dan warisan yang disebutkan. Pulang dari pasar, Laras memutuskan untuk berbicara dengan Mbah Rara lagi. Ia duduk di samping Mbah Rara, yang sedang menjemur ikan. "Mbah, aku ingin tahu. Apa Mbah tahu sesuatu tentang masa lalu ayahku?" tanya Laras. Mbah Rara menghentikan kegiatannya. Ia menoleh ke arah Laras. "Kenapa kau tiba-tiba bertanya tentang hal itu?" "Karena Rina. Ia membuatku penasaran. Ia bilang ada warisan yang direbut murni." "Rina." Mbah Rara mengulang nama itu, suaranya pelan. "Mbah tidak tahu apa-apa tentang warisan, nak. Tapi Mbah tahu tentang kasih sayang. Mbah tidak peduli seberapa banyak harta yang kau miliki. Harta tidak bisa membeli kebahagiaan sejati. Tapi Mbah, bukankah kebenaran itu juga penting? Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Aku ingin tahu kenapa Murni begitu membenciku," kata Laras. Air matanya mulai menggenang. Mbah Rara memeluk Laras. Ia tidak bisa berbohong lagi. Ia tahu, Laras berhak atas kebenaran. "Mbah akan ceritakan sedikit. Tapi berjanjilah, kau akan tetap kuat." Mbah Rara mulai bercerita. Ia menceritakan tentang masa lalunya yang kelam, tentang dendam keluarga yang membuatnya harus meninggalkan kehidupannya yang dulu. Ia tidak menceritakan secara detail, namun ia memberikan Laras petunjuk. "Mbah adalah orang yang dibuang, seperti kau. Dan orang yang membuang Mbah, sama dengan orang yang membuangmu.
Murni? Tanya Laras, suaranya terkejut. Mbah Rara mengangguk. Ya, Murni. Keesokan harinya, Rina datang lagi. Kali ini ia membawa mobil yang berbeda, sebuah sedan mewah dengan pengemudi pribadi. Ia turun, wajahnya yang cantik dan elegan terpampang jelas. Ia berjalan ke arah gubuk Mbah Rara, melewati jaring-jaring ikan yang tergeletak di pasir. Selamat pagi, Mbah, sapa Rina. Nadanya terdengar seperti orang yang baru saja membaca buku etiket. Saya datang lagi. Saya yakin Laras akan berubah pikiran. Maaf, Nona. Laras sudah memutuskan. Ia tidak akan pergi, kata Mbah Rara. Mbah Rara, Anda tidak bisa memutuskan untuk Laras. Ia sudah dewasa. Ia berhak atas kehidupannya sendiri, balas Rina. Laras keluar dari gubuk. Ia memandang Rina, lalu Mbah Rara. Mbah, tidak apa-apa. Biarkan saya bicara dengan Rina. Mbah Rara mengangguk. Ia mundur selangkah, memberikan ruang bagi Laras. Laras berjalan mendekati Rina. Apa yang Anda inginkan dari saya? Tanya Laras. Aku sudah bilang, aku ingin membantumu. Aku ingin kau mendapatkan kembali semua yang seharusnya menjadi milikmu. Jawab Rina. Kenapa Anda begitu peduli? Rina tersenyum. Karena aku berjanji pada almarhum ayahmu. Ia adalah sepupu terdekatku. Ia tidak ingin kau hidup menderita. Laras menatap Rina. Ia mencoba membaca kebohongan di matanya. Namun, ia tidak menemukan apa-apa. Bagaimana Anda tahu di mana saya? Itu panjang ceritanya. Rina mengelak. Yang penting, sekarang kita bertemu. Aku bisa membantumu. Aku tahu pengacara terbaik. Aku bisa membantumu melawan Murni di pengadilan. Mendengar nama Murni, hati Laras berdesir. Ia merasakan kebencian yang masih terpendam di sana. Kebencian yang tidak pernah ia hilangkan, meskipun ia sudah memaafkan. Murni adalah luka yang tak kunjung sembuh. Saya tidak ingin berurusan dengan Murni lagi, kata Laras, suaranya tegas. Kau tidak bisa menghindarinya selamanya. Kau harus menghadapinya, balas Rina. Jika kau tidak berani, maka biarkan aku yang menghadapinya untukmu. Tapi kau harus ikut denganku. Laras terdiam. Hatinya bagai medan perang. Di satu sisi, ia ingin lari dari semua masalah ini. Di sisi lain, ia ingin memperjuangkan haknya. Ia tidak ingin lagi menjadi korban. Mbah Rara, yang melihat kebimbangan di mata Laras, mendekatinya. Ia memegang tangan Laras. Laras, apapun keputusanmu, Mbah akan selalu bersamamu. Laras menatap Mbah Rara. Ia melihat ketulusan di mata Mbah Rara, kasih sayang yang tak pernah pudar. Ia membandingkan Mbah Rara dengan Rina. Rina menawarkan kemewahan, Mbah Rara menawarkan ketenangan. Rina menawarkan kebenaran, Mbah Rara menawarkan cinta. Saya butuh waktu, kata Laras kepada Rina. Saya akan memikirkannya. Rina mengangguk. Baik, tapi jangan terlalu lama. Aku tidak ingin kehilangan jejakmu lagi. Ia mengeluarkan kartu nama dari tasnya dan memberikannya pada Laras. Hubungi aku jika kau sudah memutuskan. Rina kembali ke mobilnya dan pergi. Laras memandang kartu nama itu, lalu menatap Mbah Rara. Mbah, apa yang harus aku lakukan? Tanya Laras, suaranya penuh keraguan. Mbah Rara tersenyum. Ikuti kata hatimu, nak. Hati tidak pernah berbohong. Laras memandang kartu nama itu, lalu memandang lautan. Ia tahu, Rina akan kembali. Dan ketika itu terjadi, Laras harus sudah memiliki jawaban. Jawaban yang akan mengubah takdirnya, dan takdir Mbah Rara. Ia tidak tahu, bahwa kedatangan Rina bukanlah akhir dari masalah, melainkan awal dari sebuah misteri yang akan terkuak, sebuah rahasia yang akan membuat semua pihak terkejut. Malam itu, gubuk Mbah Rara terasa lebih sunyi dari biasanya. Ombak berdebur dengan ritme yang sama,
Angin laut berembus dengan melodi yang sama, namun ada kegelisahan yang mengendap di udara. Laras tak bisa tidur. Kartu nama dari Rina terasa seperti benda asing yang panas di tangannya. Ia memandanginya berulang kali, membaca nama dan nomor yang tercetak di sana. Rina. Sebuah nama yang kini menjadi pintu gerbang menuju masa lalu yang telah lama ia kubur. Mbah Rara, yang sudah terbiasa tidur pulas, juga merasa gelisah. Ia tahu, Laras tidak bisa memejamkan mata. Ia tahu, pikiran Laras sedang berperang. Ia bangkit dari dipan, menyalakan lampu minyak, dan duduk di samping Laras. Tidak bisa tidur, nak? Tanya Mbah Rara, suaranya lembut. Laras menggeleng. Mbah, aku tidak tahu harus berbuat apa. Ada bagian dari diriku yang ingin tahu. Bagian yang ingin mendapatkan keadilan. Mbah mengerti, jawab Mbah Rara. Setiap orang punya hak untuk tahu kebenaran. Tapi aku takut, Mbah. Aku takut jika aku kembali, aku akan kehilangan semua ini. Kehilangan Mbah, bisik Laras, air matanya menetes. Mbah Rara mengusap rambut Laras. Kehilangan? Laras, Mbah tidak akan pernah meninggalkanmu. Kemana pun kau pergi, Mbah akan selalu di sini. Hati Mbah akan selalu menjadi rumahmu. Kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dari seberapa dekat kita secara fisik, melainkan seberapa erat ikatan batin kita. Tapi, Rina mengatakan aku bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Mbah tidak bisa memberikannya. Itu benar, Mbah Rara mengangguk. Mbah hanya bisa memberimu cinta. Mbah tidak bisa memberimu harta. Tapi, nak, pendidikan dan harta itu seperti bunga. Indah, namun bisa layu. Cinta dan kebahagiaan itu seperti akar. Kuat dan tak bisa dihancurkan. Aku tahu, Mbah. Tapi bukankah aku bisa mendapatkan keduanya? Cinta Mbah dan kehidupan yang layak. Mungkin, Mbah Rara tersenyum. Tapi kau harus berhati-hati. Dunia luar itu seperti laut yang bergejolak. Kadang tenang, kadang bisa menenggelamkanmu. Pastikan niatmu murni. Jangan biarkan harta membutakan matamu. Keesokan harinya, Rina datang lagi. Kali ini ia tidak datang dengan mobil. Ia datang berjalan kaki, dengan pakaian yang lebih santai. Ia membawa keranjang berisi buah-buahan dan kue-kue, sebuah upaya untuk mendekati mereka. Selamat pagi, Mbah, sapanya. Laras, aku datang lagi. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Rina mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya. Ia menunjukkannya pada Laras. Laras melihat foto-foto yang berjejer rapi di layar. Foto sebuah rumah mewah yang dulu ia kenal, foto ayahnya, dan foto-foto Laras kecil yang sedang tersenyum. Itu rumahmu, Laras. Kau berhak atas semua itu, kata Rina. Ia memutar video, menunjukkan interior rumah yang kini terlihat berbeda, dipenuhi dengan perabotan mewah yang asing. Semua ini seharusnya milikmu. Rina kemudian menunjukkan sebuah dokumen. Ini adalah dokumen hak waris. Ayahmu mewariskan segalanya untukmu, bukan untuk Murni. Tapi Murni memalsukan tanda tangan dan mengambil semuanya. Laras melihat dokumen itu, tangannya gemetar. Nama ayahnya, Bram, tercetak di sana. Di sampingnya, nama Laras. Ia merasa darahnya mendidih. Dendam yang selama ini ia kubur, kini bangkit kembali. Rina, kenapa kau melakukan ini? Tanya Laras, suaranya bergetar. Aku sudah bilang, aku berjanji pada ayahmu. Sebelum ia meninggal, ia meminta bantuanku. Aku tidak pernah bisa menemukanmu. Hingga suatu hari, aku bertemu dengan seorang detektif swasta yang berhasil menemukanmu. Kau memiliki hak untuk memperjuangkan kebenaran. Mbah Rara, yang mendengarkan percakapan mereka, berjalan mendekat.
Ia menatap Rina dengan tatapan yang tajam. "Nona, apakah Anda yakin semua ini demi kebaikan Laras?" Rina menoleh. "Tentu saja, Mbah. Aku tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin Laras mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya." Laras memandang Mbah Rara. Wajah Mbah Rara yang dipenuhi kerutan terlihat khawatir. Ia tahu, Mbah Rara merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Rina, aku tidak bisa meninggalkan Mbah Rara," kata Laras. "Ia sudah merawatku selama ini. Aku tidak memintamu meninggalkannya." Rina tersenyum. "Mbah Rara bisa ikut dengan kita. Ia bisa tinggal di rumah bersamamu." Mbah Rara dan Laras saling pandang. Tawaran itu terlalu menggiurkan. Laras bisa mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, dan ia tidak harus meninggalkan Mbah Rara. "Mbah, bagaimana menurutmu?" tanya Laras. Mbah tidak tahu," jawab Mbah Rara. "Ini adalah keputusanmu, Nak." Laras memandang Rina. Wanita itu tersenyum manis, seolah ia adalah malaikat yang dikirimkan untuk menyelamatkannya. Namun, ada sesuatu di mata Rina yang membuat Laras merasa tidak nyaman. Ia tidak bisa menjelaskannya. Itu hanya firasat. "Baiklah." Laras mengambil napas dalam-dalam. "Aku akan ikut denganmu. Tapi Mbah Rara harus ikut." Rina mengangguk. "Tentu saja. Mari kita siapkan barang-barangmu. Kita akan pergi besok pagi." Laras kembali ke gubuk. Hatinya berdebar tak karuan. Ia tidak tahu apakah ia membuat keputusan yang benar. Ia tidak tahu apakah ia akan menemukan kebahagiaan di kota. Yang ia tahu, ia akan menghadapi masa lalu. Ia akan menghadapi Murni. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia memeluk Mbah Rara, mencari ketenangan. "Mbah, apa yang akan terjadi?" "Apapun yang terjadi, Mbah akan selalu bersamamu," bisik Mbah Rara. Ia memeluk Laras lebih erat, merasakan kehangatan tubuh Laras. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Laras kembali ke dunia yang penuh dengan kebohongan dan dendam. Ia tidak bisa membiarkan Laras berhadapan dengan Murni, tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Mbah Rara tahu, ia harus mengungkapkan rahasianya. Rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat, rahasia yang ia bawa ke pesisir. Ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Demi Laras, ia harus mengambil risiko. Ia harus menghadapi masa lalu yang telah lama ia tinggalkan. Ia harus melepaskan kedamaian yang ia temukan di pesisir, demi kebahagiaan cucu satu-satunya. Laras tidak tahu, bahwa di balik ketenangan Mbah Rara, ada sebuah badai yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Mbah Rara tidak hanya akan membawanya kembali ke kota. Mbah Rara akan membongkar rahasia yang akan membuat semua pihak terkejut, termasuk Laras sendiri. Ia tidak tahu, bahwa ia tidak hanya akan mendapatkan kembali warisan ayahnya, tapi ia juga akan mendapatkan kembali keluarga yang telah lama ia cari, sebuah kebenaran yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu, langit di pesisir terlihat murung. Awan-awan tebal menggantung rendah, seolah ikut merasakan beratnya keputusan Laras. Sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah menunggunya di pinggir jalan. Rina berdiri di sampingnya, mengenakan kacamata hitam yang menutupi matanya, namun senyumnya terlihat jelas. Laras memeluk Mbah Rara erat-erat. "Mbah, apapun yang terjadi, janji padaku Mbah akan selalu di sini." "Mbah janji, Nak," bisik Mbah Rara, suaranya parau. Ia mengelus punggung Laras, tangannya gemetar. Dengan berat hati, Laras masuk ke dalam mobil. Mbah Rara juga ikut masuk, duduk di samping Laras. Ia memegang erat tas lusuhnya. Di dalamnya tersimpan rahasia yang ia yakini akan mengubah segalanya. Perjalanan ke kota terasa sangat panjang. Laras merasa canggung. Udara di dalam mobil terasa kaku.
Rina mencoba mencairkan suasana. "Laras, jangan khawatir. Kita akan segera sampai," ucapnya dengan nada yang terlalu riang. "Mbak Rina, boleh aku tanya sesuatu?" tanya Laras. "Tentu saja," jawab Rina. Ia melepas kacamatanya, matanya terlihat ramah. "Kenapa Mbak begitu yakin bahwa aku adalah orang yang Mbak cari? Maksudku, setelah 10 tahun, apa yang membuat Mbak yakin itu aku?" Rina tersenyum. "Kau memiliki mata yang sama persis dengan ibumu. Dan aku tidak pernah lupa dengan matanya. Dia adalah wanita yang sangat kuat dan tegar." Laras merasakan hatinya menghangat. Ia senang mendengar Rina memuji ibunya. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Kenapa Murni tidak pernah memuji ibunya? Kenapa Murni selalu mencoba menghapus kenangan tentang ibunya? Laras memandang Mbah Rara. Mbah Rara juga memiliki mata yang sama. Mata yang memancarkan ketenangan dan kebaikan. Selama perjalanan, Laras mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Rina. Ia bertanya tentang masa lalu ayahnya, tentang keluarganya. Namun, setiap kali ia bertanya, Rina selalu menghindar. "Kita tidak perlu membahas masa lalu yang menyakitkan. Yang penting, kita fokus pada masa depanmu. Kau akan mendapatkan pendidikan terbaik. Kau akan menjadi wanita yang sukses," kata Rina. Nadanya terdengar seperti seorang guru yang sedang memotivasi muridnya. Laras merasa kecurigaannya semakin tumbuh. Perkataan Rina terdengar begitu muluk-muluk, terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Laras sadar, ada sesuatu yang tidak diceritakan Rina. Ada bagian dari cerita yang hilang. Ketika mereka sampai di kota, Laras terkejut melihat sebuah rumah besar yang megah. Rumah yang dulu hanya ia lihat dalam foto, kini berdiri di hadapannya. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat ke sekeliling, semua terasa begitu asing. "Selamat datang di rumahmu, Laras." Rina tersenyum lebar. Laras tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti bermimpi. Ia masuk ke dalam rumah. Interiornya modern dan mewah, sangat berbeda dari gubuk Mbah Rara yang sederhana. Di sana-sini, ada foto-foto keluarga, foto-foto yang ia kenal, foto ayahnya. Tapi tidak ada foto dirinya. Seolah-olah ia tidak pernah ada. "Aku akan mengurus semua perlengkapan sekolahmu. Kau akan mulai sekolah minggu depan. Kau akan belajar semua yang tidak pernah kau dapatkan di desa," kata Rina. Laras hanya mengangguk. Ia merasa seperti boneka yang sedang diatur. Ia menoleh ke arah Mbah Rara. Mbah Rara juga terlihat tidak nyaman. Matanya memandang ke sekeliling, seolah ia sedang mencari sesuatu. Malam itu, setelah makan malam, Laras dan Mbah Rara duduk di sebuah sofa empuk di ruang tamu. Mereka saling berpegangan tangan. "Mbah, aku tidak nyaman di sini," bisik Laras. "Semua ini terasa aneh." "Mbah tahu, Nak," jawab Mbah Rara. "Rasanya seperti memakai baju orang lain. Mbak Rina itu, dia aneh. Dia tidak mau membahas masa lalu. Setiap kali aku bertanya tentang ayah, dia selalu mengalihkan pembicaraan. Orang yang menyembunyikan masa lalu, pasti punya rahasia, Nak," bisik Mbah Rara. Laras mengangguk. Ia merasakan hal yang sama. Ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan Rina darinya. Keesokan harinya, Laras dan Mbah Rara ditinggalkan sendirian di rumah. Rina mengatakan ia harus pergi mengurus beberapa hal penting. Laras mencoba menjelajahi rumah itu. Ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, mencoba mencari jejak-jejak masa lalunya. Di salah satu kamar yang tertutup rapat, Laras menemukan sebuah pintu yang terkunci. Di atasnya, ada tulisan, "Kamar Ibu." Jantung Laras berdegup kencang. Ia mencoba membuka pintu itu, namun terkunci. Ia memanggil Mbah Rara. "Mbah, ini kamar ibuku," kata Laras, matanya berbinar. Mbah Rara mendekat. Ia melihat pintu itu, lalu menyentuh tulisan di atasnya.
Tatapannya menjadi kosong, seolah ia sedang melihat kenangan yang sangat jauh. Ibumu adalah wanita yang sangat tegar, bisik Mbah Rara. Ia tidak pantas mendapatkan semua ini. Laras menatap Mbah Rara. Apa yang terjadi, Mbah? Apa yang Mbah sembunyikan dariku? Mbah Rara tidak menjawab. Ia hanya menggeleng. Tunggulah, nak, tunggulah. Semua akan terungkap pada waktunya. Keesokan harinya, Laras dan Mbah Rara sedang duduk di taman belakang. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depan pintu gerbang. Laras melihat sosok yang ia kenal turun dari mobil itu. Jantungnya berdebar kencang. Itu adalah Murni. Murni? Bisik Laras, matanya membelalak. Murni melangkah masuk, dengan wajah yang penuh kemarahan. Ia menatap Laras dengan tatapan penuh kebencian. Laras, jadi kau ada di sini, teriaknya. Dasar anak tidak tahu diri. Kenapa kau tidak lenyap saja dari kehidupanku? Laras berdiri, ia merasa takut. Namun, ia tidak mundur. Ia memandang Murni dengan mata yang tegar. Kenapa, Murni? Kenapa kau membuangku? Kau adalah bayangan dari masa lalu yang ingin kuhilangkan. Kau adalah penghalang antara aku dan harta warisan ayahmu. Murni berteriak. Suaranya bergema di taman yang sunyi. Tiba-tiba, Rina keluar dari rumah. Ia berdiri di antara Laras dan Murni. Murni, apa yang kau lakukan di sini? Murni tertawa sinis. Kau yang seharusnya menjelaskan. Rina, kau yang membawa anak ini kembali. Kau pikir kau bisa merebut Laras dariku? Aku adalah walinya. Aku punya hak atas dia. Laras merasa bingung. Murni, Rina, ada hubungan apa di antara mereka? Laras menatap Rina. Ia melihat ekspresi Rina yang tiba-tiba berubah. Rina terlihat kaget, seperti ia tidak menyangka Murni akan datang. Laras tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Mbah Rara, yang selama ini diam, melangkah maju. Ia berdiri di samping Laras, menatap Murni dan Rina dengan tatapan yang penuh tekad. Dia bukan lagi walimu, Murni, kata Mbah Rara, suaranya tenang namun menusuk. Kau sudah membuangnya. Siapa kau, nenek tua? Murni mengejek. Kau tidak punya hak untuk ikut campur. Aku punya hak, jawab Mbah Rara, suaranya bergetar. Aku punya hak yang lebih besar darimu. Dan aku akan buktikan itu. Laras memandang Mbah Rara. Ia melihat di mata Mbah Rara, bukan lagi sosok nenek tua yang lembut, melainkan sosok yang penuh kekuatan dan rahasia. Laras tahu, sekarang, kebenaran akan segera terungkap. Dan ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia tidak tahu, bahwa Mbah Rara adalah kunci dari semua misteri ini. Kunci yang akan membuka pintu menuju masa lalu. Sebuah masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan, kebohongan, dan cinta yang tak terduga. Udara di taman itu terasa menusuk. Ketegangan bagai sebuah jaring tak kasat mata yang menjerat semua yang ada di sana. Laras berdiri di antara Murni dan Mbah Rara, seperti boneka tarik yang ditarik kedua arah berbeda. Ia memandang Murni, wanita yang telah membuangnya, dan ia memandang Mbah Rara, wanita yang telah menyelamatkannya. Rina berdiri di sisi lain. Wajahnya yang cantik kini terlihat panik. Murni, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Rina. Suaranya mengandung nada kecemasan yang tidak bisa ia sembunyikan. Kau yang seharusnya menjelaskan. Rina, balas Murni, matanya melotot. Kenapa kau membawa anak ini kembali? Kau pikir aku tidak akan tahu? Laras merasa bingung. Ada hubungan apa di antara Rina dan Murni? Kenapa Murni terlihat sangat marah kepada Rina? Ini bukan urusanmu, Murni, jawab Rina, mencoba tetap tenang. Aku hanya ingin membantu Laras mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hak? Murni tertawa sinis. Hak apa? Kau pikir aku bodoh? Kau datang kemari karena ada udang di balik batu,
Rina, kau ingin merampas apa yang sudah menjadi milikku. Mendengar percakapan itu, Laras merasa seperti sedang menonton film yang rumit. Ia tidak mengerti apapun. Ia hanya tahu, ada kebohongan yang sangat besar di balik semua ini. Murni, kau tidak punya hak atas Laras, kata Mbah Rara, suaranya tenang namun menusuk. Kau sudah membuangnya. Kau sudah menganggapnya mati. Murni menoleh ke arah Mbah Rara. Matanya menyipit. Ia memandang Mbah Rara dari ujung kaki hingga ujung kepala, menilainya. Siapa kau? Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Kau hanya seorang nenek tua yang bodoh yang tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Kau tidak punya hak untuk ikut campur urusanku. Kata-kata Murni bagai belati yang menusuk langsung ke hati Laras. Ia memegang tangan Mbah Rara, mencoba memberikan kekuatan. Mbah Rara membalas genggaman tangannya. Aku punya hak, kata Mbah Rara, suaranya bergetar. Aku punya hak yang lebih besar darimu. Dan aku akan buktikan itu. Murni tertawa mengejek. Buktikan apa? Kau pikir kau siapa? Kau tidak lebih dari sampah yang aku temukan di pinggir jalan. Laras, mari kita pergi, bisik Mbah Rara pada Laras. Mbah tidak ingin kau melihat ini. Tidak, Mbah, kata Laras. Ia memandang Murni dengan mata yang tegar. Aku tidak akan lari lagi. Aku sudah muak dengan semua kebohongan ini. Laras melangkah maju. Ia berdiri di hadapan Murni. Murni, kenapa kau membenciku? Apa salahku? Aku tidak pernah mengganggu hidupmu. Salahmu adalah kau dilahirkan. Murni berteriak. Matanya penuh kebencian. Kau adalah bayangan dari ibumu. Kau mengingatkanku pada kegagalanku. Kau mengingatkanku bahwa kau adalah satu-satunya ahli waris ayahmu. Murni, hentikan. Rina berteriak. Kenapa, Rina? Balas Murni. Kau juga tidak ingin anak ini tahu kebenaran? Kau juga ingin memanfaatkannya? Murni, apa yang kau katakan? Laras menatap Murni. Kenapa Murni mengatakan itu? Tanya saja pada Rina. Tanya saja pada nenek tua itu. Murni berteriak. Mereka berdua menyembunyikan sesuatu darimu. Laras menoleh ke arah Mbah Rara. Mbah Rara hanya diam, namun tatapannya penuh dengan kesedihan. Tiba-tiba, seorang pria parubaya datang dari pintu depan. Ia mengenakan setelan jas yang rapi. Ia adalah pengacara yang diutus oleh Rina. Maaf, Nona Murni, tapi Anda tidak punya hak untuk berada di sini, katanya, nadanya tegas. Aku punya hak. Murni berteriak. Aku adalah wali dari Laras. Anak ini harus ikut denganku. Tidak, kata Mbah Rara, suaranya bergetar. Dia tidak akan pernah ikut denganmu. Murni tertawa sinis. Kau ingin melindunginya? Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, nenek tua. Kau hidup di gubuk reot. Kau tidak punya apa-apa. Kata-kata Murni adalah puncak dari segalanya. Laras merasakan kemarahan yang membara di dalam dirinya. Ia memandang Murni. Ia melihat betapa kejamnya wanita itu. Laras tahu, ia tidak bisa lagi membiarkan Murni menyakitinya. Mbah Rara, yang selama ini diam, mengangkat tangannya. Ia membuka jaring-jaring yang selama ini ia pakai. Di sana, tergantung sebuah kalung liontin tua. Kalung itu sama persis dengan yang dipakai oleh mendiang Ibu Laras, dan Mbah Rara memakainya setiap saat, seolah itu adalah jimat. Kau tidak mengenalku, Murni? Tanya Mbah Rara, suaranya berubah, tidak lagi lembut, tapi penuh dengan kekuatan. Kau tidak ingat wanita yang kau usir dari rumah ini 10 tahun lalu? Murni menatap kalung itu. Wajahnya yang penuh kemarahan kini berubah menjadi pucat. Matanya membelalak.
Ia mundur selangkah, seolah ia melihat hantu. Tidak mungkin. Bisik Murni, suaranya gemetar. Aku yang kau usir dari rumah ini. Mbah Rara berteriak. Suaranya bergema di taman yang sunyi. Aku yang kau buang ke desa terpencil itu. Aku yang kau injak-injak. Aku Nenek Sri. Laras terkejut. Nenek Sri? Siapa itu? Kenapa Mbah Rara mengatakan itu? Laras menatap Mbah Rara. Ia tidak mengerti apapun. Murni, kau tidak ingat aku? Tanya Mbah Rara, yang kini telah memperkenalkan dirinya sebagai Nenek Sri. Aku adalah ibu dari ibumu. Aku nenek kandung dari anak ini. Aku nenek dari Laras. Murni terduduk di tanah. Wajahnya pucat. Ia terlihat sangat ketakutan. Tidak mungkin, kau sudah mati. Aku tidak mati. Nenek Sri berteriak. Aku hidup. Dan aku kembali untuk cucuku. Aku kembali untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya lagi. Laras merasa pusing. Ia menatap Mbah Rara, yang kini adalah Nenek Sri. Ia menatap Murni, yang terlihat sangat ketakutan. Ia menatap Rina, yang terlihat sangat kaget. Laras tidak tahu, ia harus percaya pada siapa. Ia tidak tahu, ia harus bereaksi seperti apa. Ia hanya tahu, semua ini, semua kebohongan, semua misteri, akan segera terungkap. Dan ia harus bersiap menghadapi kebenaran yang akan mengubah seluruh hidupnya. Taman yang asri itu kini terasa seperti arena pertempuran. Gema kata-kata Mbah Rara, atau yang kini diketahui sebagai Nenek Sri, masih menggantung di udara. Laras, Murni, dan Rina berdiri mematung, masing-masing dengan ekspresi yang berbeda. Laras diliputi kebingungan dan keterkejutan, Murni dilanda ketakutan dan amarah, sementara Rina tampak tidak percaya dan panik. Kau bohong. Murni akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meskipun serak dan bergetar. Ia bangkit dari duduknya, menunjuk Nenek Sri. Kau adalah Sri, tapi kau seharusnya sudah mati. Aku sendiri yang melihatmu pergi. Nenek Sri menatap Murni dengan mata penuh kemarahan dan luka yang dalam. Aku memang pergi, tapi aku tidak mati. Aku hanya ingin mencari ketenangan, menjauh dari semua kebohongan dan kekejamanmu. Kebohongan apa? Murni berteriak. Aku tidak melakukan apa-apa. Semua harta itu milik suamiku. Aku yang berhak atas segalanya. Suamimu. Nenek Sri tertawa sinis. Kau pikir kau bisa mengelabui kami semua? Semua harta itu adalah milik putriku. Dan sekarang, itu milik cucuku, Laras. Murni mengalihkan tatapannya ke Laras. Matanya melotot, penuh kebencian. Kau yang membuat semua ini terjadi. Kenapa kau harus kembali? Laras tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti sedang melihat Murni yang tidak ia kenal. Bukan Murni yang dingin dan kejam, tapi Murni yang putus asa dan ketakutan. Murni, hentikan! Rina berteriak. Ia melangkah maju, mencoba menengahi. Ini tidak ada gunanya. Semua sudah terbongkar. Tidak. Murni berteriak. Aku tidak akan membiarkan kalian merebutnya dariku. Aku adalah walinya. Aku punya hak atas dia. Kau tidak punya hak. Nenek Sri membantah. Kau sudah membuangnya. Seorang ibu tiri yang membuang anaknya tidak punya hak apapun. Aku punya hak hukum. Aku bisa membawanya kembali. Murni melangkah maju, mencoba meraih tangan Laras. Jangan sentuh dia. Nenek Sri berteriak.
Ia menarik Laras ke belakangnya. Ia berdiri di hadapan Laras, seperti perisai yang siap melindungi cucu satu-satunya. Pengadilan akan membuktikan siapa yang benar. Murni berteriak. Suaranya dipenuhi amarah. Baik. Nenek Sri menantang. Kita akan ke pengadilan. Dan aku akan buktikan bahwa kau adalah penipu dan pencuri. Rina, yang selama ini diam, melangkah maju. Murni, ini tidak perlu terjadi. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Kau tutup mulut. Rina. Murni membentak. Aku tahu kau juga terlibat. Kau datang ke sini, pura-pura baik, hanya untuk mendapatkan bagian, bukan? Laras menoleh ke arah Rina. Ia melihat Rina memucat. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan Rina. Apa yang Murni katakan, Rina? Tanya Laras, suaranya ragu. Rina menatap Laras. Tatapannya penuh penyesalan. Laras, aku hanya ingin membantumu. Membantu? Murni tertawa sinis. Kau tidak tahu apa-apa. Rina adalah kekasih almarhum suamiku. Ia yang selama ini membantuku mengambil semua harta itu. Ia yang memalsukan tanda tangan Bram. Aku bahkan tidak bisa memalsukan tanda tangan. Laras merasa pusing. Kepalanya berputar. Murni, Rina, ayahnya, ibunya, Nenek Sri. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Ia tidak tahu harus percaya pada siapa. Ia hanya tahu, semua orang di sini, kecuali Nenek Sri, memiliki rahasia. Nenek Sri menatap Murni. Murni, kau sudah gila. Jangan libatkan Rina. Ia tidak tahu apa-apa. Ia hanya pengacara yang aku sewa untuk membantuku. Pengacara? Murni mengejek. Kau pikir aku bodoh? Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Kau ingin merebut Laras dariku. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Laras adalah anakku. Ia harus ikut denganku. Dia bukan anakmu. Dia cucuku. Nenek Sri berteriak. Ia menoleh ke arah Laras. Laras, kau dengar? Dia bukan ibumu. Dia bukan ibumu. Laras mengangguk. Air matanya mengalir. Ia tidak tahu, Murni adalah ibu tirinya. Ia pikir Murni adalah ibu kandungnya. Aku akan membawanya ke pengadilan. Murni berteriak. Suaranya penuh dendam. Aku akan buktikan bahwa aku adalah walinya. Aku akan buktikan bahwa aku yang berhak atas dirinya. Aku akan buktikan bahwa nenek tua ini adalah penipu. Kau tidak akan pernah bisa membuktikan itu. Nenek Sri membantah. Aku adalah Nenek Sri. Aku punya bukti yang lebih kuat dari yang kau punya. Aku punya bukti yang akan membongkar semua kebohonganmu. Murni tertawa sinis. Bukti apa? Kau punya apa? Kau bahkan tidak punya apa-apa selain gubuk reot itu. Kau tidak punya bukti apapun. Nenek Sri tersenyum. Senyumnya penuh dengan makna. Aku punya ini, bisiknya. Ia merogoh tasnya. Aku punya ini, Murni. Ia mengeluarkan sebuah map yang sudah usang dan menguning. Di dalamnya, ada beberapa dokumen. Murni menatap map itu dengan mata membelalak. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi merah padam. Ia terlihat sangat ketakutan. Tidak mungkin. Bisik Murni, suaranya bergetar. Dari mana kau mendapatkan itu? Aku menyimpannya, jawab Nenek Sri, suaranya penuh kemenangan. Aku menyimpannya karena aku tahu, suatu hari nanti, aku akan kembali untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak cucuku. Aku akan kembali untuk membongkar semua kebohonganmu. Murni tidak bisa berkata-kata.
Ia terlihat sangat ketakutan. Ia menatap Nenek Sri, lalu menatap Laras. Ia tahu, ia telah kalah. "Rina, mari kita pergi," bisik Murni pada Rina. "Kita akan ke pengadilan." Rina mengangguk. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandang Nenek Sri, matanya dipenuhi rasa bersalah. Rina tahu, ia telah berbohong pada Laras. Ia tahu, ia telah memanipulasi Laras. Ia tahu, semua ini adalah kesalahannya. Murni dan Rina pergi, meninggalkan Laras dan Nenek Sri di taman yang sunyi. Laras tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Nenek Sri, yang selama ini ia kenal sebagai Mbah Rara. "Mbah Sri, kau siapa?" tanya Laras, suaranya bergetar. "Aku nenekmu, Nak," jawab Nenek Sri, air matanya menetes. "Aku adalah ibunya ibumu. Aku yang melahirkan ibumu. Dan aku yang akan menjagamu." Laras tidak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk Nenek Sri. Pelukan itu terasa begitu hangat, begitu tulus, begitu nyata. Ia tahu, ia tidak lagi sendirian. Ia tahu, ia telah menemukan keluarga yang telah lama ia cari. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di pengadilan. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi. Yang ia tahu, ia akan menghadapi semua ini dengan Nenek Sri di sisinya. Dan ia tahu, mereka akan menang. Karena mereka berjuang untuk kebenaran. Setelah Murni dan Rina pergi, keheningan yang berat menyelimuti taman. Angin berhembus pelan, seolah ikut menahan napas. Laras masih memeluk Nenek Sri. Air matanya membasahi bahu wanita tua itu. Ia tidak peduli dengan semua yang terjadi. Ia hanya peduli dengan kenyataan bahwa Mbah Rara, wanita yang ia cintai seperti ibunya sendiri, adalah nenek kandungnya. Mbah Sri," bisik Laras. Ia mendongak, menatap wajah Nenek Sri yang kini terlihat lebih tegar. "Kenapa Mbah tidak pernah bilang? Kenapa Mbah menyembunyikan semua ini?" Nenek Sri membalas tatapan Laras. Matanya yang memancarkan ketenangan kini terlihat penuh dengan kesedihan yang dalam. Ia melepaskan pelukan, lalu mengusap air mata Laras. "Duduklah, Nak," ucapnya. Suaranya parau. "Ada banyak hal yang harus Mbah ceritakan. Dan Mbah percaya, kau berhak tahu semuanya." Mereka duduk di kursi taman. Di hadapan mereka, rumah mewah itu terasa seperti sebuah museum. Sebuah tempat yang menyimpan kenangan, namun tidak ada kehidupan. Nenek Sri mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. "Dulu, Mbah punya anak perempuan. Namanya Laila." Ia memulai. "Dia adalah putri tunggal Mbah. Kami hidup bahagia. Sampai ia bertemu dengan Bram, ayahmu." Laras mendengarkan dengan seksama, hatinya berdebar. Nenek Sri bercerita tentang Laila, putrinya yang cerdas dan cantik. Ia bercerita tentang Bram, menantunya yang baik hati dan penuh kasih sayang. Mereka menikah, dan tak lama kemudian, kau lahir. Nenek Sri tersenyum, senyumnya pahit. "Kau adalah anugerah terbesar dalam hidup Mbah. Mbah sangat mencintaimu. Kami semua bahagia." "Lalu, apa yang terjadi?" tanya Laras, suaranya bergetar. "Lalu, Laila, ia sakit. Sakit yang parah. Mbah sudah berusaha mencari obat, membawa ke dokter terbaik, tapi Tuhan punya rencana lain. Laila meninggal. Dan saat itu, dunia Mbah seakan hancur." Nenek Sri menundukkan kepalanya. Air matanya menetes. Laras memegang tangannya, mencoba memberikan kekuatan. "Bram, ia juga sangat terpukul. Ia tidak bisa melupakan ibumu. Tapi ia harus bangkit. Demi kau. Bram adalah ayah yang baik. Ia berusaha mengurusmu dengan segala kemampuannya. Namun,
Bram terlalu sibuk mengurus bisnis. Ia butuh bantuan. Dan disitulah Murni masuk. Nenek Sri mengangkat kepalanya, menatap Laras. Murni adalah salah satu karyawan ayahmu. Ia terlihat baik dan perhatian. Bram, yang terlalu polos, percaya padanya. Mereka menikah. Mbah tidak pernah menyetujuinya. Mbah merasa ada yang aneh dari Murni. Tapi Mbah tidak bisa berbuat apa-apa. Bram mencintai Murni. Setelah mereka menikah, Murni mulai menunjukkan warna aslinya. Ia cemburu pada Mbah. Ia cemburu pada Mbah yang lebih dekat denganmu. Mbah adalah nenekmu, Nak. Mbah yang mengurusmu sejak kau lahir. Tapi Murni tidak suka. Ia ingin Mbah menyingkir. Suatu hari, Murni menuduh Mbah mencuri uang. Ia mengarang cerita. Bram, yang saat itu sedang sakit parah, percaya pada Murni. Ia terlalu lemah untuk berpikir jernih. Murni memanipulasi segalanya. Ia memanipulasi Bram. Ia memanipulasi semua orang. Bram tidak punya pilihan. Ia menyuruh Mbah pergi. Mbah tidak bisa membantah. Mbah tidak ingin menambah beban pikirannya. Mbah pergi. Tapi Mbah tidak pernah tahu Murni akan melakukan ini padamu. Mbah tidak pernah tahu Murni akan membuangmu. Mbah mencari kemana-mana. Mbah tidak pernah menyerah. Sampai akhirnya Mbah menemukan gubuk di pesisir. Mbah memutuskan untuk tinggal di sana, berharap suatu hari nanti, takdir akan membawa Mbah kembali padamu. Ternyata, Mbah menemukanmu. Kau datang ke gubuk Mbah, menangis di pinggir jalan. Mbah tidak bisa percaya. Mbah tidak bisa percaya bahwa Murni benar-benar tega membuangmu. Kenapa Mbah tidak bilang dari awal? Tanya Laras, suaranya bergetar. Mbah takut, Nak. Mbah takut kau akan membenci Mbah. Mbah takut kau akan menyalahkan Mbah karena tidak bisa melindungimu. Mbah hanya ingin kau bahagia. Mbah pikir, kebahagiaanmu adalah yang terpenting. Kebenaran. Mbah pikir itu tidak penting. Tapi Mbah salah. Mbah tahu sekarang, kau harus tahu siapa Murni sebenarnya. Lalu, Rina? Tanya Laras. Ada hubungan apa dia dengan Murni? Rina? Ia adalah pengacara yang diutus oleh ayah Bram. Nenek Sri menunduk. Ayah Bram, kakekmu. Ia tidak pernah menyukai Murni. Ia curiga pada Murni. Ia menyewa Rina untuk menyelidiki Murni. Ia tidak pernah tahu Mbah juga ada di sini. Ia meninggal sebelum ia bisa menemukanmu. Dan Rina, ia melanjutkan tugasnya. Ia mencari dan mencari. Sampai ia menemukanmu. Jadi, Rina tidak bekerja sama dengan Murni. Tidak. Ia hanya ingin membantumu. Tapi ia terlalu naif. Ia tidak tahu apa-apa tentang Murni. Murni adalah ular berbisa. Nak, ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Laras terdiam. Ia memproses semua informasi itu. Murni, ibu tirinya, wanita yang selama ini ia benci, ternyata adalah wanita yang kejam dan licik. Nenek Sri, Mbah Rara, ternyata adalah pahlawannya. Wanita yang selama ini ia kira orang asing, ternyata adalah darah dagingnya sendiri. Mbah, kenangan itu, yang Mbah ceritakan tentang gubuk reot itu bukan gubuk reot, kan? Tanya Laras, suaranya bergetar. Itu rumah ini, kan? Nenek Sri mengangguk. Ya, Nak, ini rumah Mbah. Ini rumah ayahmu. Ini rumahmu. Laras memandang rumah itu, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari, ia tidak pernah benar-benar jauh dari rumah. Ia hanya tidak pernah menyadarinya. Mbah, kenapa Mbah bisa punya liontin yang sama dengan ibuku? Tanya Laras. Nenek Sri tersenyum. Ia mengambil liontin itu. Ini bukan sama. Ini satu-satunya. Ibumu membuat dua. Satu untuk dirinya, satu untuk Mbah. Kalung ini simbol cinta kami. Dan sekarang ini simbol cinta Mbah untukmu. Laras memegang liontin itu, hatinya dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan yang luar biasa.
Ia memandang Nenek Sri, lalu ia memeluknya erat-erat. Aku tidak akan pernah meninggalkan Mbah lagi, bisik Laras. Aku janji. Mbah juga tidak akan pernah meninggalkanmu. Nak, balas Nenek Sri. Kita akan hadapi Murni. Kita akan mendapatkan kembali semua yang menjadi hakmu. Dan kita akan memulai hidup baru. Bersama-sama. Laras mengangguk. Ia tahu, perjuangan mereka tidak akan mudah. Tapi ia tidak takut. Ia tidak takut karena ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki Nenek Sri. Dan ia tahu, dengan Nenek Sri di sisinya, mereka akan memenangkan pertempuran ini. Ia tidak tahu, bahwa Murni dan Rina juga memiliki rahasia yang lebih besar. Rahasia yang akan terungkap di pengadilan. Laras dan Nenek Sri, yang kini telah kembali ke identitas aslinya, menghabiskan malam itu dengan bercerita. Nenek Sri menceritakan semua detail masa lalu yang tersembunyi. Dari awal ia diusir hingga bagaimana ia akhirnya menemukan Laras di pesisir. Laras mendengarkan dengan hati yang penuh. Setiap kata dari Nenek Sri bagai kepingan puzzle yang menyatu, membentuk gambaran utuh dari hidupnya yang penuh misteri. Jadi, Murni, dia yang memalsukan tanda tangan ayah? Tanya Laras, suaranya dipenuhi rasa tak percaya. Ya, Nak. Ia yang merampas semua aset ayahmu. Ia yang memanipulasi segalanya. Dan ia bahkan mencoba membunuh Mbah. Bisik Nenek Sri, suaranya bergetar. Laras membelalakan mata. Membunuh? Tapi kenapa? Karena Mbah tahu terlalu banyak. Mbah tahu bahwa Murni bukanlah istri yang baik untuk ayahmu. Mbah tahu Murni hanya menginginkan harta. Dan Mbah punya bukti. Nenek Sri menunjuk map usang yang kini ia simpan di dalam brankas. Dokumen-dokumen ini adalah bukti bahwa ayahmu mewariskan segalanya untukmu, bukan untuk Murni. Laras mengambil map itu. Ia membukanya, dan di dalamnya, ia melihat sebuah surat wasiat yang ditandatangani oleh ayahnya, dan di bawahnya, ada sebuah foto kecil yang sudah menguning, foto ayahnya dan ibunya yang sedang tersenyum. Air matanya menetes. Ia tidak bisa menahan rasa haru. Ia tidak lagi merasa sendiri. Ia tahu, ayahnya tidak pernah meninggalkannya. Ayahnya hanya dipisahkan oleh takdir yang kejam. Lalu, Rina? Dia benar-benar pengacara yang diutus oleh kakek. Nenek Sri mengangguk. Ya, kakekmu. Ia sangat menyayangimu. Ia tidak pernah percaya pada Murni. Ia curiga Murni akan mengambil semua hartamu. Ia menyewa Rina untuk menyelidiki Murni. Tapi, ia meninggal sebelum ia bisa menemukanmu. Dan Rina, ia melanjutkan tugasnya. Ia berhasil menemukanmu. Tapi ia tidak tahu Murni dan Mbah adalah musuh. Jadi, Murni dan Rina tidak bekerja sama. Tidak. Mereka adalah rival. Murni datang karena ia tahu Rina telah menemukanmu. Ia datang untuk merebutmu. Sebelum kau bisa merebut kembali semua yang menjadi hakmu. Laras mengangguk. Ia mengerti sekarang. Semua ini adalah perebutan kekuasaan. Perebutan harta. Dan ia adalah boneka yang mereka gunakan. Tapi tidak lagi. Laras kini telah tahu kebenaran. Ia tidak akan lagi menjadi boneka. Ia akan menjadi seorang pejuang. Keesokan harinya, Laras dan Nenek Sri pergi ke kantor pengacara. Mereka bertemu dengan Rina. Rina terlihat sangat cemas. Laras, Mbah Rara maafkan aku, kata Rina, suaranya penuh penyesalan. Aku tidak tahu Mbah Rara adalah nenekmu. Aku hanya ingin membantumu. Aku tahu, Mbak Rina, jawab Laras, nadanya lembut. Mbak tidak perlu minta maaf. Aku tahu niat Mbak baik. Tapi kenapa Mbak tidak bilang dari awal? Kenapa Mbak tidak bilang Mbak diutus oleh kakek? Rina menundukkan kepalanya. Aku takut kau tidak akan percaya padaku. Aku takut kau akan menolak bantuanku. Aku ingin membantumu dengan caraku. Tapi aku salah. Aku seharusnya jujur. Nenek Sri mengangguk. Mbah mengerti. Kita semua punya cara sendiri untuk berjuang. Tapi Mbah harap, kau akan berjuang bersama kami. Mbah tidak ingin kau berjuang sendirian.
Rina mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. Tentu saja, Mbah. Aku akan membantu. Aku akan membantumu mendapatkan kembali semua yang menjadi hakmu. Mereka memulai proses hukum. Nenek Sri dan Laras, dengan bantuan Rina, menyiapkan semua dokumen. Surat wasiat, dokumen kepemilikan, dan bukti-bukti lain yang dikumpulkan Nenek Sri selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Murni juga tidak tinggal diam. Ia menyewa pengacara terbaik, seorang pria yang terkenal kejam dan licik. Ia mengklaim bahwa ia adalah wali sah Laras, dan ia yang berhak atas semua harta warisan. Laras tidak punya hak atas warisan. Ayahnya mewariskan segalanya untukku, kata Murni, nadanya penuh keyakinan. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Kami punya surat wasiat yang ditandatangani oleh ayah Laras. Rina membantah. Surat wasiat itu palsu. Aku tidak pernah melihatnya. Murni berteriak. Kau berbohong, Murni. Nenek Sri membantah. Kau tahu itu benar. Kau hanya ingin merampas semua harta yang seharusnya menjadi milik Laras. Pertarungan hukum mereka menjadi berita utama di kota. Orang-orang mulai membicarakan tentang Murni, tentang Laras, dan tentang Nenek Sri. Murni, yang selama ini dikenal sebagai wanita kaya dan terhormat, kini menjadi bulan-bulanan media. Ia diserang dari segala sisi. Kenapa kau begitu kejam, Murni? Tanya seorang reporter. Kau tega membuang anakmu sendiri. Aku tidak membuangnya. Aku yang merawatnya. Murni berbohong. Laras menonton berita itu. Ia merasa sedih. Bukan karena Murni, tapi karena kebohongan yang Murni ciptakan. Ia merasa sedih karena Murni tidak bisa jujur pada dirinya sendiri. Persidangan dimulai. Di dalam ruang sidang, suasana terasa tegang. Murni duduk di kursi terdakwa, wajahnya pucat. Nenek Sri dan Laras duduk di kursi penggugat, wajah mereka penuh tekad. Rina duduk di samping mereka, siap membela kebenaran. Pengacara Murni mencoba menyerang Nenek Sri. Nenek, apa bukti Anda bahwa Anda adalah nenek kandung Laras? Dan apa bukti Anda bahwa Anda adalah Nenek Sri? Bukankah Mbah Rara yang dikenal di desa? Nenek Sri berdiri, matanya menatap tajam ke arah pengacara Murni. Mbah adalah Mbah Rara di desa. Tapi Mbah adalah Nenek Sri bagi Laras. Dan Mbah punya bukti. Nenek Sri mengeluarkan sebuah liontin tua yang ia simpan. Ia menyerahkannya pada hakim. Liontin ini adalah hadiah dari mendiang putri saya. Dan ia membuat liontin yang sama untuk putrinya, Laras. Hakim mengambil liontin itu. Ia memandanginya, lalu memandang Laras. Ia melihat kalung yang dikenakan Laras. Kalung itu sama, hanya saja yang dikenakan Laras terlihat lebih lusuh dan kecil. Tapi itu tidak membuktikan apa-apa. Pengacara Murni berteriak. Itu hanya sebuah liontin. Itu tidak membuktikan hubungan darah. Tapi ada yang bisa. Nenek Sri tersenyum. Mbah punya ini. Ia mengeluarkan map usang. Di dalamnya, ada surat wasiat, dokumen kepemilikan, dan yang paling penting, sebuah surat DNA yang membuktikan bahwa Laras adalah cucu kandungnya. Semua orang terkejut. Murni membelalakan matanya. Pengacaranya terdiam. Rina tersenyum. Ia tahu mereka akan menang. Tidak mungkin. Bisik Murni. Suaranya bergetar. Dari mana kau mendapatkan itu? Mbah menyimpannya. Mbah menyimpannya karena Mbah tahu, suatu hari nanti, Mbah akan kembali. Jawab Nenek Sri, suaranya penuh kemenangan. Mbah akan kembali untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak cucu Mbah. Dan Mbah akan membongkar semua kebohonganmu. Murni tidak bisa berkata apa-apa. Ia terlihat sangat ketakutan. Ia menatap Nenek Sri,
lalu menatap Laras. Ia tahu, ia telah kalah. Ia telah kalah. Ia telah kalah. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan. Ia tidak bisa lagi lari dari kebenaran. Ia harus menghadapi semuanya. Dan ia tahu, ia akan menghadapi konsekuensi dari semua perbuatannya. Ruang sidang yang sebelumnya riuh dengan bisik-bisik kini hening. Semua mata tertuju pada Murni, yang wajahnya kini semerah padam. Tubuhnya bergetar, bukan karena amarah, melainkan karena ketakutan. Bukti-bukti yang diserahkan Nenek Sri, terutama surat DNA yang sah, telah menghancurkan semua klaim dan kebohongannya. Ia kini tak lebih dari seonggok kebohongan yang telah hancur. Pengacara Murni, yang tadi begitu percaya diri, kini terlihat panik. Ia berbisik pada Murni, memintanya untuk tenang dan memikirkan strategi lain. Namun Murni tidak mendengarnya. Matanya kosong, menatap ke seberang ruangan di mana Nenek Sri dan Laras duduk. Di mata Murni, Nenek Sri bukan lagi sosok wanita tua yang lusuh, melainkan bayangan dari masa lalu yang ia coba kubur, sosok yang kembali untuk menagih semua perbuatannya. Murni, apakah kau punya sanggahan atas bukti-bukti ini? Tanya hakim dengan nada dingin. Murni tidak menjawab. Ia hanya menggeleng. Air matanya menetes. Ia tidak menangis karena menyesal, melainkan karena ia sadar semua rencananya telah gagal total. Ia telah kehilangan segalanya. Tidak mungkin, itu tidak mungkin, bisik Murni, suaranya parau. Dari mana kau mendapatkan surat DNA itu? Dari sebuah laboratorium yang bekerja sama dengan ayahmu, Nenek Sri menjawab dengan tenang. Ia tahu, cepat atau lambat, ia akan meninggal. Dan ia ingin memastikan kau tidak mengambil apapun dari Laras. Ia menyembunyikan semua dokumen itu di dalam brankas di perpustakaannya. Dan ia meminta Rina untuk menyimpannya, untuk berjaga-jaga. Laras menoleh ke arah Rina. Jadi Mbak Rina. Mbak Rina yang selama ini menyimpan dokumen itu. Rina mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ya, Laras. Ayahmu memberikan semua itu padaku, sebelum ia meninggal. Ia memintaku untuk memastikan kau akan mendapatkan kembali semua hakmu. Maafkan aku, Laras, karena aku tidak jujur padamu dari awal. Tidak apa-apa, Mbak. Laras tersenyum, senyumnya tulus. Aku mengerti sekarang. Mbak hanya ingin melindungiku. Murni, yang mendengar percakapan itu, tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia menangis, meratap. Ia kini sadar, ia telah kehilangan segalanya. Ia tidak hanya kehilangan harta, tapi ia juga kehilangan martabatnya. Ia telah menjadi lelucon bagi semua orang. Hakim mengambil keputusan. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diserahkan, pengadilan memutuskan bahwa Murni bersalah atas penipuan, pemalsuan dokumen, dan perampasan hak waris. Dan pengadilan juga memutuskan bahwa Laras adalah satu-satunya ahli waris yang sah atas semua aset dan perusahaan almarhum ayahnya. Palunya berbunyi bagai guntur di tengah badai. Semua orang terdiam. Nenek Sri dan Laras saling berpelukan. Air mata bahagia menetes. Mereka telah menang. Mereka telah menang melawan kebohongan dan ketidakadilan. Dan untuk Murni, lanjut hakim, pengadilan memutuskan bahwa ia akan dihukum penjara selama 10 tahun, dan semua asetnya akan disita untuk mengganti kerugian yang telah ia sebabkan. Murni menjerit. Ia tidak bisa menerima hukuman itu. Ia berteriak, meronta-ronta, mencoba melarikan diri. Namun, polisi dengan sigap membawanya keluar dari ruang sidang. Ia dibawa ke sel tahanan, ke tempat yang seharusnya ia berada. Laras hanya bisa menatapnya. Ia merasa kasihan pada Murni. Bukan karena Murni tidak bersalah, tapi karena Murni tidak pernah bisa bahagia. Murni selalu mengejar harta, mengejar kekuasaan, dan pada akhirnya, ia tidak mendapatkan apa-apa. Setelah persidangan selesai, Laras dan Nenek Sri keluar dari ruang sidang. Mereka disambut oleh Rina,
yang tersenyum lebar. Kita menang, Laras. Kita menang, teriak Rina. Ia memeluk Laras. Kita menang, Mbak, jawab Laras. Suaranya bergetar. Terima kasih, Mbak Rina. Terima kasih banyak. Mereka berpelukan. Laras kini tahu, Rina bukanlah musuhnya. Rina adalah pahlawannya. Kita pulang, Nak, bisik Nenek Sri. Kita pulang ke rumah kita. Laras mengangguk. Ia berjalan berdampingan dengan Nenek Sri, matanya menatap ke depan. Ia tahu, kehidupannya yang baru telah dimulai. Ia tidak lagi menjadi gadis yatim piatu yang dibuang. Ia kini menjadi seorang wanita muda yang kuat, yang telah mendapatkan kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya. Mereka kembali ke rumah besar itu. Rumah yang kini tidak lagi terasa asing. Rumah itu terasa seperti rumah, tempat yang menyimpan kenangan indah, tempat yang penuh dengan cinta. Laras, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Nenek Sri. Aku akan kuliah, Mbah, jawab Laras, matanya berbinar. Aku akan melanjutkan sekolahku. Aku akan menjadi wanita yang sukses. Seperti yang Mbah inginkan. Aku akan membuat Mbah bangga. Nenek Sri tersenyum. Mbah sudah bangga, Nak. Mbah sudah bangga. Laras tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi ia tahu, ia tidak akan lagi takut. Ia tidak lagi sendiri. Ia memiliki Nenek Sri. Ia memiliki Rina. Ia memiliki sebuah keluarga yang utuh, yang akan selalu ada untuknya. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan yang hanya bisa ditemukan di dalam hati. Rumah besar itu terasa berbeda. Udara yang dulunya kaku dan dingin, kini dipenuhi dengan kehangatan dan tawa. Laras tidak lagi merasa seperti tamu. Ia merasa seperti pulang. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menjelajahi setiap sudut rumah, membuka pintu-pintu yang terkunci, dan melihat kenangan yang selama ini tersembunyi. Ini kamar ibumu, bisik Nenek Sri, saat ia membuka sebuah pintu di lantai 2. Laras masuk, matanya berkaca-kaca. Kamar itu masih sama seperti saat ibunya meninggal. Lukisan-lukisan yang belum selesai, buku-buku yang terbuka di meja, dan sebuah boneka beruang lusuh yang sama persis dengan yang Laras miliki. Ibumu tidak pernah menyelesaikannya, bisik Nenek Sri, suaranya parau. Ia tidak punya waktu. Laras memeluk boneka beruang itu, air matanya menetes. Ia tidak bisa membayangkan betapa beratnya hidup ibunya. Ia tidak bisa membayangkan betapa kesepiannya ibunya. Aku akan menyelesaikannya, bisik Laras. Ia memegang kuas yang tergeletak di meja. Aku akan menyelesaikannya untuknya. Nenek Sri tersenyum. Ibumu pasti akan bangga padamu. Laras mulai melukis. Ia melukis pemandangan di pesisir, gubuk kecil Mbah Rara, dan ombak yang berdebur. Ia melukis semuanya. Ia melukis kenangan yang paling berharga. Ia melukis kebahagiaan. Hidup Laras dan Nenek Sri di kota terasa seperti mimpi. Mereka berdua sering menghabiskan waktu di taman belakang, berbicara, tertawa, dan mengenang masa lalu. Laras melanjutkan sekolahnya. Ia masuk ke sekolah terbaik, dan ia belajar dengan giat. Ia tidak hanya belajar tentang bisnis dan ekonomi, tapi ia juga belajar tentang kehidupan. Mbah, aku ingin melakukan sesuatu, kata Laras suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras. Aku ingin membantu orang-orang di desa. Nenek Sri tersenyum. Kau ingin berbuat baik, Nak. Mbah tahu. Mbah juga ingin melakukan itu. Laras mulai menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk membantu masyarakat desa. Ia membangun sekolah, ia membangun rumah sakit kecil, dan ia memberikan beasiswa untuk anak-anak yang cerdas namun tidak mampu. Kenapa kau melakukan ini, Laras? Tanya salah satu reporter yang mewawancarainya. Kau bisa menggunakan uang itu untuk dirimu sendiri. Uang itu tidak akan berarti apa-apa jika hanya untuk diriku sendiri, jawab Laras. Kebahagiaan sejati adalah saat kita bisa berbagi dengan orang lain. Mereka adalah keluargaku. Mereka yang merawatku. Mereka yang menjagaku. Mereka yang membuatku menjadi diriku sekarang. Laras tidak pernah melupakan asal-usulnya.
Ia sering kembali ke pesisir, ke gubuk Mbah Rara, ke tempat di mana ia menemukan kehangatan sejati. Ia sering mengunjungi Mbah Rara, ia sering berbicara dengan Mbah Rara, ia sering memeluk Mbah Rara. "Laras, apakah kau bahagia?" tanya Nenek Sri suatu hari, saat mereka sedang duduk di tepi pantai. "Sangat bahagia, Mbah," jawab Laras, suaranya bergetar. "Terima kasih sudah menjadi rumah bagiku. Terima kasih sudah mengajariku arti cinta dan kebahagiaan." "Mbah yang harus berterima kasih, Nak," balas Nenek Sri. "Kau yang membuat Mbah kembali. Kau yang membuat Mbah hidup lagi." Mereka berpelukan. Pelukan itu adalah simbol cinta yang tak lekang oleh waktu. Cinta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Cinta yang hanya bisa ditemukan di dalam hati. Laras, dengan dukungan penuh dari Nenek Sri, kini menjadi wanita sukses yang menjalankan bisnis keluarganya. Ia sering bertemu dengan Rina, yang kini menjadi pengacara di perusahaannya. Mereka berdua bekerja sama, membangun kembali perusahaan yang dulu diambil oleh Murni. "Murni, apa kabarnya?" tanya Laras suatu hari, suaranya ragu. Rina menghela napas. Ia tidak baik. Ia tidak bisa menerima kenyataan. Ia tidak bisa menerima kekalahan. Laras terdiam. Ia tidak merasa senang. Ia merasa sedih. Ia merasa sedih karena Murni tidak pernah bisa bahagia. Ia merasa sedih karena Murni tidak pernah bisa menemukan arti cinta. Suatu hari, Laras memutuskan untuk mengunjungi Murni di penjara. Ia datang sendiri, tanpa Nenek Sri, tanpa Rina. Ia hanya ingin berbicara dengan Murni, dari hati ke hati. "Murni, aku datang," bisik Laras, saat ia melihat Murni di balik jeruji besi. Murni menoleh. Matanya yang dulu penuh kebencian, kini terlihat kosong. Ia terlihat sangat tua, sangat kurus. Ia tidak lagi terlihat sombong. Ia terlihat seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. "Kenapa kau datang?" tanya Murni, suaranya serak. "Kau datang untuk mengejekku?" "Tidak, Murni," jawab Laras. "Aku datang untuk memaafkanmu." Murni terkejut. "Memaafkan? Kenapa? Kenapa kau harus memaafkan aku? Aku sudah mengambil semuanya darimu." "Karena aku sudah mendapatkan semuanya kembali," jawab Laras. "Aku sudah mendapatkan kembali warisanku. Aku sudah mendapatkan kembali keluargaku. Aku sudah mendapatkan kembali diriku." Murni menangis. Ia menangis, meratap. Ia tidak pernah bisa mengerti. Ia tidak pernah bisa mengerti kenapa Laras bisa memaafkannya. Aku minta maaf, Laras," bisik Murni. Aku minta maaf." Laras tersenyum. "Aku memaafkanmu, Murni." Ia tidak tahu apakah Murni benar-benar menyesal. Ia tidak tahu apakah Murni benar-benar tulus. Tapi ia tahu, ia harus memaafkan. Ia tidak ingin lagi menyimpan dendam. Ia ingin memulai hidup baru, tanpa beban masa lalu. Laras tidak lagi menjadi gadis yatim piatu yang dibuang. Ia kini menjadi seorang wanita muda yang kuat, yang telah mendapatkan kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan yang hanya bisa ditemukan di dalam hati. Ia telah menemukan sebuah keluarga yang utuh, yang akan selalu ada untuknya. Tahun-tahun berlalu, dan Laras tumbuh menjadi wanita yang bukan hanya kaya, melainkan juga berhati mulia. Ia menjalankan perusahaan ayahnya dengan penuh dedikasi, tidak hanya untuk keuntungan, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Di ruang kerjanya yang luas, ia tidak lagi merasa terintimidasi oleh kemewahan. Justru, ruangan itu menjadi saksi bisu dari kerja kerasnya, dari janji-janji yang ia tepati. Foto mendiang ayah dan ibunya, serta foto Mbah Rara di pesisir, selalu terpajang di mejanya, menjadi pengingat dari mana ia berasal dan siapa yang membentuknya. "Laras, ada apa? Kenapa kau tersenyum sendirian?" Sebuah suara menyapa. Laras menoleh dan melihat Rina, yang kini menjabat sebagai direktur hukum di perusahaan mereka. Hubungan mereka tidak lagi sebatas klien dan pengacara, melainkan sudah seperti kakak beradik. "Aku hanya memikirkan betapa jauhnya kita melangkah, Mbak,"
jawab Laras, matanya memandang foto-foto itu. Siapa sangka, gadis kecil yang dibuang ini bisa kembali ke rumahnya dan membangun semuanya lagi. Rina tersenyum hangat. Itu karena kau tidak pernah menyerah. Kau memiliki hati yang kuat, Laras. Kisah Laras menjadi inspirasi. Ia sering diundang ke berbagai acara untuk berbagi kisahnya tentang bagaimana ia bangkit dari keterpurukan. Ia selalu menekankan bahwa harta bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai kebahagiaan sejati. Di setiap pidatonya, ia tidak pernah lupa menyebutkan nama Mbah Rara. Saya memiliki segalanya sekarang, tapi saya tahu